Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ini. Masih ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan ke channel ini. Terima kasih banyak. Langsung aja monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Aku juga pengen nyapa kawan-kawan seperti biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita di ngobrolin yang horor-horor ngobor. Ada Mas Biru, ada saya. Itu aja, Bi. Iya. Wis. Udah, itu aja. Udah, terima kasih kawan-kawan. Ada cerita apa? Oh, baiklah. Baik, ini ada cerita dari Bu Sri ya. Bu Sri sekarang usianya sekitar 65 tahun. Cuman beliau itu pengen pepeling, Mas, bahasa Jawanya apa ya? Mengingatkan gitu. Tapi yang mengalami peristiwa horor sih dia sendiri, beliau sendiri ya. Ibu Sri tersebut. Artinya mengingatkan jangan seperti saya dulu. Kayak gitu. Jadi dari dulu saya itu bertetangga sama ya tetangga saya begitu kan. Artinya dari kecil itu kawan gede sampai gede tua pun nggak pernah ada yang jauh dari desa itu. Sampai gede tua sampai punya cucu. Oh, masih di situ, di satu kampung dan deket lah, paling beberapa kebun nanti ketemu ya rumah mereka begitu ya. Jadi satu gang. Terus anak-anak waktu itu ya yang bontot sama-sama gedenya itu bareng. Anak yang bontotnya mereka itu sama-sama perempuan dan gedenya bareng waktu itu usia ya mau menikah lah 20-an tahun, 22 begitu. Kemudian saya ya kata saya jadi Bu Sri aja wis. Saya itu kawan yang akrab sama saya itu tetangga saya itu namanya Atun, Bu Atun. Terus ngendi-ngendi bareng, Mas, kemana-mana bareng, pengajian ya bareng, apa-apa kita tampil bersama lah seperti itu. Tapi akhirnya kami pecah gara-gara tadi saling ego. Kita itu punya target mantu yang sama. Kayak gitu loh. Ada Ustadz baru turun dari pesantren, wongnya ganteng. Biasa apa sih? Ya orang tua yang nggak pengen nikahin anak sama orang yang sepertinya orang baik, wis ganteng, keturunan baik-baik juga, kayaknya usahanya dari orang tuanya juga lumayan. Saya ya pengen kelihatannya sih ya Nak Ahmad wis gampangannya ya. Nah Ahmad aja kayaknya suka sama anak saya. Tapi giliran saya mau cerita sama si Atun, Bu Atun itu, Bu Atun cerita duluan kalau anaknya juga suka sama si Ahmad tadi. Berarti dan rebutan mantu gitu. Rebutan calon mantu. Dan singkat cerita ya Mas, kalau saya kan banyak yang disembunyikan, agak malu lah. Tapi anak saya sering cerita-cerita, Bu, ayo Bu tolong salamin. Wah, salah diisin anakku lah. Tapi saya juga pengen punya mantu dia. Gimana caranya? Tak suruh mampir. Ya kalau misalnya ada kesempatan yang pas, itu pun ada suami duduk di depan rumah. Maksudnya mampir loh, kayak bocah aku dinggo. Iya. Enggak sih, enggak segitu. Enggak maksudnya ya saya yang dinggo, maksudnya itunya di depan rumah begitu kan sama suami saya ngobrol-ngobrol nanti ya lihat-lihatan sama anak saya. Saya pikir nanti Ustadz Ahmad seneng sama anak saya. Udah kelihatan pesam-pesamnya gitu loh. Ada kelapanya, Bi. Nah, terus pas lama-lama kayak gitu ada berapa bulan mulai pendekatan anak saya, tapi ya memang nggak teleponan nggak apa wis kayak seneng karpet dewek, cinta sepihak lah seperti itu. Tahu-tahu kayak kesambar petir saya wis geseng hati saya. Kok Ustadz Ahmad ngelamar anaknya Bu Atun? Ngelamar anaknya Bu Atun, Mas. Wah, saya itu emosi yang nggak bisa terbendung. Kalau misalnya iya taruhlah iya mbok ya ditolak katanya seperti itu. Dulu pemikiran saya. Atun itu ngerasani apa yang saya rasakan. Wong saya cerita terus pengen punya mantu si Ustadz Ahmad. Kok milih anaknya dia kok diterima gitu loh. Ya kan seserau Bu, dia juga pengen. Ya kan perasaan saya dulu nggak boleh begitu. Harusnya kan buat saya. Kalau nggak dapat semua. Itu saya benci sampai kayak kebaikannya dulu, masa kecilnya dulu bareng sama si Atun.
Terus banyak hal saya pernah ditolongin, saya juga pernah nolongin dia. Suami kita juga akrab. Itu hilang benar-benar, kita itu putus yang namanya perseduluran. Suami sih enggak. Kalau suami masih kelihatan bareng, ngaji bareng, saya yang marah-marah. Bu Atunnya, Bu, kayaknya sih enggak. Saya yang jahat, Mas. Makanya saya kan mau peling, mau mengingatkan begitu ya. Suatu ketika ya orang semakin tua ya, saya sih dengar seneng. Itu ketika saya mulai jahat, ketika peristiwa pernikahan itu akhirnya terjadi, Bi. Dan memang Bu Atun mendapatkan tadi ya Ustadz Ahmad sebagai mantu. Saya wis bencinya luar biasa, tapi beberapa bulan kemudian saya dengar Atun itu sakit. Sakitnya gulanya gula basah wis lawas, udah lama itu loh. Oh, kalau tak hitung-hitung berarti 2 tahun ini dia udah sakit gula tapi nggak pernah cerita ke saya. Gembira banget saya itu dengar Atun itu meriang, bagian mati tuh liwis kayak gitu loh. Bagian mati, karena saya nggak suka banget benci ya, orang diselimuti benci, lupa daratan lah, lupa semuanya. Saya pengen buru-buru dia itu kalau bisa itu parah. Kalau saya bisa nyantet tak santet. Biar cepat membusuk. Itu nyampe seperti itu dulu pikiran saya. Kalau saya ada ongkosnya saya ke dukun wis. Itu ini nama samarannya, Bi. Akhirnya apa? Memang meninggal beneran tanpa diapa-apain. Memang penyakitnya emang sudah parah begitu karena ternyata. kehabisan nafas. Betul. Kehabisan nafas kan. Akhirnya itu meninggal si Atun itu. Biasa diumumin di musola. Aku wis genut hati saya, karena waktu itu yang sakitnya lumayan parah ada 2, Atun sama tetangganya lagi, laki-laki. Tapi udah sepuh banget. Itu mik baru kresek-kresek itu udah, moga-moga Atun sing mati kayak gitu kan. Ini serius Mbak, Bu, ngomong sampai segitunya, Bu. Saya sampai segitunya. Pas assalamualaikum telah meninggal dunia nama Ibu Sri Atun, istri dari ini. Mengkurora keprok tok saya, Mas. Seneng banget denger. Itu jahat banget kalau saya udah kemarin ya, saya pikirannya udah kebuka. Untung saya ya mungkin diparing ada jalan tobat lah supaya menebus kesalahan yang waktu itu gara-gara Ustadz Ahmad. Itu saya seneng banget, cuman gak tepuk tangan. Dan orang-orang rame tasiyah ke sana, saya enggak, tapi saya pengen lihat bahwa dia itu mampus beneran begitu loh. Sampai begitu ya, Bi. Jadi kalau saya harus ke kota atau harus keluar dari lingkungan saya, harus melewati gang depan rumahnya si Sri Atun itu, mau nggak mau. Jadi kalau misal saya sehat, ya semua mau nanyain saya. Katanya, Sri, tega teman Sri itu kawan dekat, sama-sama ibu-ibu ngaji, kok ada orang meninggal kok nggak tasya. Aku ora peduli sama sekali, Mas, nggak peduli orang mau ngomong apa. Dan kayaknya tetangga-tetangga juga tahu ini gara-gara rebutan mantu. Saya bodoh amat mau ngarane, namanya orang udah kayak gitu kan, benci udah gelap semuanya ya. Suami saya tuh berulang kali ngomong, Bu, untuk terakhir kali, Bu, ini sekali aja, sampean kan, kamu kan itu udah akrab banget dari dulu, baik terus apa-apa bareng, gara-gara masalah itu ya, kalau dia salah dimaafkan, dia udah nggak ada, kita ayo datang ke sana. Najis temen sungkan. Kalau misalnya setannya datang aja, saya nggak bakalan dia minta maaf, saya tak kasih maaf kayak gitu, nggak bakalan, Pak. Kamu mau ke sana. Tapi kalau udah mau masuk rumah, mandi sampai tegituin. Karena pernah ngelihat, walaupun rumahnya tok aja ya, Bi, lihat ini pocongannya gitu, itu saya najis banget lah. Saya ngomong kayak gitu sama suami saya. Tapi rasa penasaran buat meninggal beneran apa enggak sih, walaupun diumumin gitu loh. Tetap saya tuh pura-pura, ini jahatnya saya, jangan ditiru pokoknya. Itu nyampe pura-pura met godong daun pisang. Itu kan ada kebun raya, itu nyampe, kalau dari kebun saya itu nyebrang ini apa namanya gang, kelihatan nyerong ke sana, itu di sana rame-rame orang tasya. Saya sengaja ke sana, tapi lewatnya belakang supaya nggak ketemu sama orang-orang kan ya. Bawa gantar itu loh, galah. Srak. Semakin jelas, semakin banyak orang. Terus ada kelambu hijau itu loh, yang buat mandiin orang meninggal. Dipasangi. Mati temenan, iya beneran mati. Puas banget rasanya. Iblis yang sudah merasuk diri saya. Saya senang banget akhirnya bener-bener
kamu nanti kalau kamu udah meninggal gimana caranya saya supaya bisa itu Ustadz pisahan. Belum punya pisahan nanti sama anak saya. Anaknya jenengan juga nggak merelakan atau gimana? Enggak, anak saya enggak, sayanya aja yang kentir saya, yang gila saya. Memang Mas kayak gitu. Lah, saya ngeliatin udah jelas meninggal. Ya wis ya, saya pulang lagi. Nah itu daunan aja nggak saya seleretin begini, emang tak biarin aja, emang cuman pengen lihat tok. Setelah itu malamnya ini Mas, ini yang horor saya ceritain horor. Saya dengar ada orang tahlilan. Ya senang banget bahwa dia udah meninggal pokoknya lah ya. Suami pengen tak tanyain kalau pulang, "Primen, ada kejadian apa? Jadi setan apa enggak? Nyariin saya apa enggak?" Kayak gitu sampai tak tanya-tanya. "Bu, kon kentir apa?" Sampai digituin sama suami. Kalau benci ya jangan begitu banget, apalagi ngomongnya keras-keras. Malu sama anak. Saya dimarahin sama anak saya juga yang tadinya mau tak anuin sama Ustadz itu. Tapi Bu, pokoknya saya itu benci, pokoknya saya benci. Malam itu sekitar jam 11 malaman lah ya, tetap saya nggak puas, pengen ngelihat kumbahannya loh, mau ngelihat tempat mandinya tadi, bekas mandinya si Atun. Nggak tahu apa yang merasuki saya, iblis Bu. Iya iblis dia Mas, saya tuh tetap pengen ke sana, tapi lewatnya muter. Itu lebih jauh ya, dari belakang rumah nanti lewatin kebun lagi ya, ada setapak di sana baru ada gang lain. Saya tuh pura-pura dari mana lah, pokoknya moga-moga nanti ke sana nggak ketemu siapapun. Dilalai, kalau mau ke rumah saya kan harus melewati depan rumahnya Atun. Emang tujuan saya pengen lihat itu suasana rumahnya. Kalau bisa ada hantunya Atun wis, terus puas kon mati akhirnya kon tak gituin. Mau diledekin, kamu itu akhirnya meninggal, saya yang bakalan menang, kamu udah nyakitin saya sama teman kok begitu. Itu pikiran saya waktu itu udah kalap. Saya tuh sampean saya jalan kaki, bererot tuh belanjaan, obat nyamuk, gula, teh, pantes. Itu nggak usah pakai penerangan, zaman sekarang ya setiap gang sudut-sudut itu ada lampu. Mendekati rumahnya emang saya berdebar tapi antara takut, ada kasihannya, tapi puasnya lebih gede. Nah pas di depan rumahnya si Atun itu, dia kan pelatarannya itu lebih lebar. Itu lebar pelatarannya itu hampir 10 meter ada mungkin, baru rumahnya dia gitu ya, teras. Kalau saya kan mepet, rumahnya sama gang itu mepet, teras langsung jalan begitu ya. Dari sana ada pemandangan sing di luar nalar, saya itu nggak bisa, ini bener apa enggak, mata saya sampai kucek-kucek begitu. Jelas-jelas ya meninggalnya itu kan jam sekitar pagi itu lebih, jam 10 diumumin, berarti habis subuhan lah meninggal. Terus dimakamin selesai itu jam 2 sore, jam 2 siang. Kok bisa-bisanya di tempat yang dia mandiin itu nggak dicopot ininya apa, tenda semacam kain-kain hijau itu kan biasanya tutupin kain hijau, itu masih ada persis, dan ada orang banyak di dalamnya gitu loh. Ada orang di dalamnya, maksudnya ada orang lagi mandiin mayat Bu. Iya Mas, persis banget, cuman saya nggak ada satupun yang mengenali mereka. Tetangga-tangga otomatis saya kenal dong, itu nggak ada yang kenal belas. Muka-mukanya asing semua yang duduk-duduk di pelataran itu loh, bapak-bapak, ibu-ibu, langkah sing kenal belas, tapi mukanya sama-sama. Baik yang cowok-cowok ya mirip-mirip kayak gitu, yang perempuan juga mukanya kayak mirip kayak yang cowok. Bedanya itu ada yang kerudungan, rambutnya panjang gitu ya, ada bentuk tubuhnya perempuan. Mereka ngelihat ke arah jenengan, ngelihat saya, tapi nggak ada kayak tegur sapa atau apapun, cuek, bener-bener cuek. Saya waktu itu kan berhenti ngeleg-leg, loh jadi ini wis dikubur, kok belum dikubur, kok masih dimandiin kayak gitu loh. Rumahnya ya terang begitu, malam itu ini belum tadi itu malam ya? malam jam 11 sendirian. Setelah tahlilan. Orang-orang tahlil apa ada sound system kecil? Enggak ada Mas, kayak wong memang baru orang mau dimandiin lah seperti itu. Itu kan kain nggak terlalu nempel ke tanah, masih ganggang lah segini. Kelihatan itu paso-pasonya itu yang buat mandiin. Bahkan ya kayak kembang-kembang itu mengalirnya air itu saya ngeliat. Itu kan ke arah ke depan terus belok ke samping baru ke kebun aliran airnya. Itu kaki-kaki yang pada berdiri itu saya ngeliat.
aku akhirnya pikirnya begini saya ya, ini saya kentir, saya gila apa, saya mungkin bencinya apa gimana, apa jangan-jangan tadi cuman berita duka itu cuman hayalan saya aja. Penasaran banget. Si obat nyamuk yang dalam kresek gula tetek canggoli ning wit-witan lah itu, ada pohon-pohonan di pinggir jalan itu, pinggir gang. Saya tuh mendekat ke arah kerumunan. Itu kan nggak bisa langsung ke tadi ya yang tempat yang buat dimandiin, harus ngelewati bapak-bapak ibu-ibu yang kumpul-kumpul itu. Saya nyampe tak sopan-sopanin ya, saya kan masalahnya cuma sama si Atun. Bu, Pak, nggak ada yang ngomong monggo, Bu, monggo apa, nggak ada yang mempersilahkan sama sekali. Nyata Bu, itu Bu, nyata. Ya sendalan, yang sendalan ya sendalan, yang nyeker ya nyeker, tapi mukanya pas deket ya kayak misalnya jenengan Mas Ayung, mukanya kayak Mas Ayung semua, kayak gitu, mirip semua, cuman bedanya ada yang kurus, ada yang gede kayak gitu. Yang perempuan ya kayak Mas Ayung katanya gitu. Angel banget Bu. Makanya ini saya keder banget, kok mereka nggak ada, saya nyapa Bu, misi, Pak, misi, nggak ada yang ngomong monggo atau apa. Berikut di dalam rumah itu juga ada orang-orang di depan mirip-mirip kayak mereka. Bajunya seragam, enggak, macam-macam kayak orang, layaknya orang-orang biasa, tapi nggak ada satupun anak kecil. Harusnya kan biasanya ada, nggak ada anak kecil plus. Akhirnya dari sana saya lagi bingung-bingungnya, saya ke bilik tadi yang buat mandiin mayit ya. Itu kan biasanya pakainya cuman kain ditaruh begitu aja ya, Bi. Nanti kalau masuk kan disingkap begitu. Saya itu ngintip ke dalam, saya ngintip begini, ngintip ke dalam. Saya ngintip yang mandiin itu wong perempuan kan, saya harusnya kenal ya, Sri Atun itu ya, kalau enggak lebih perempuannya, saudara perempuannya, masih tetangga lah, kenal ya, kerabat yang kenal begitu. Lah saya itu bener-bener sininya kaget luar biasa. Masa yang mandiin Sri Atunnya, yang mandiin itu Sri Atun, malah ngomong ke saya itu senyum, kayak seolah-olah ngomong Sri kayak gitu, cuman enggak terucap Sri, panadus, saya kayak gitu. Loh, saya cuman nggak bisa keluar nih mulut ya, saking entah takut, entah kagetnya. Loh, Tun kayak gitu aja. Tun bisa nih kunci ngadusi. Itu ada 4 orang Atun semua. Atun kan lemuk, Atun gede badannya kayak gitu. Atun semua, bajunya itu sama persis kayak lagi terakhir saya ketemu pulang pengajian, saya berantem persis kayak gitulah. Ya ada kudungan segala macam. Kalau orang mandiin kan biasanya wong perempuan semua ya lepas ini kan, lepas jilbab atau pakainya lebih nggak ribet begitu kan, apa pakai jarit atau apa. Itu makanya orang gamisan pengajian kayak gitu, megang segelang segala, Mas, pantas banget. Yang lainnya ada yang ngosok-ngosokin. Lu kok kaget banget. Lah yang dimandiin saya taunya. Angel nih Bu, saya di cerita horor udah lama itu ya, nggak pernah ada saya dengar cerita horor seperti itu. Iya Mas, yang dia tusi aku, yang dimandiin itu saya. Telanjang berarti, iya wong telanjang, akeh sabune mana lagi digosrokin gitu. Lagi diobok-obok. Saya digituin. Saya di situ kayak ada pukulan tamparan gede banget. Belum ngerasa salah, tapi adanya takut. Dan ini aku mati, kok saya mati? Tak cubitin sendiri begini ya. Rasa aku urip, kok itu mati? Ganti, saya keluar ya, belum masuk sih, kan ditutup lagi sebelah sana dari arah kaki. Iya yang mandiin ya tadi Sri Atun juga, kakinya saya kan apal jempol segini gemien kepaduk gitu loh. Di sini kan ada hitam-hitamnya, ya itu kayak gitu persis. Nah saya semuanya bentuk tubuhnya, saya nggak nanya bentuk tubuhnya kayak apa Bu, enggak. Tapi itu saya semua dimandiin lagi, kukunya dicuweki nganggo anunya randu sih Bi, itu ya. Biasanya kan ada ini ya, batang-batang randu yang kecil itu lagi dibersihin begitu, ada yang ngosok-ngosokin. Ya diwalik itu di situ ada obrolan semuanya, dan Atun ngobrol sama Atun bahwa ini dibeginikan, ada ketuanya lebih perempuannya ya Atun juga. Ini alon-alon, dimiringna. Saya pernah mandiin kayak gitu, ibu saya lagi meninggal, dan semua tata cara yang dilakuin Atun yang banyak itu kayak persis lagi saya disuruh-suruh sama lebih perempuan.
ya tadi persis banget, nggak ada yang kelewatin. Harus kukunya yang bersih, nyiramnya begini, terus diganjel sininya ada kedebuk yang dicoak-coakin. Di situ saya ketakutan banget, loh kan aku mati, masa saya mati. Itu tangan saya nyelodok begini. Mau megang apa? Mau megang jempol saya. Jempol saya itu kan paling kalau kejangkau begini nggak nyandak mas, nggak kena. Tapi harus masuk sedikit lah badan saya. Apa mereka nggak tahu saya? Tapi Sri Atun yang tadi senyum. Lah saya tangan saya melodot begini. Nengok Sri Atun yang paling dekat sama saya. Tapi nggak ngomong, cuman seakan-akan marah ya enggak, apa ya enggak. Tangan saya makin jauh ya, hampir kena banget sama si jempol. Tepluk langsung digituin, ditutup, nganggo selang, pakai selang. Dia pakai selang. Aja reka-reka digituin. Reka-reka itu bahasa Indonesia apa? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Tepluk kerasa, dan selama nanti ya setelah kejadian nanti selesai itu sampai setengah bulan di situ ada ngecap hitam. Saya ngeretak foto mas. Itu ya Allah. Laraman sakit banget, bener-bener sakit banget, kayak orang dipukul sama rotan atau penggaris kayu dulu. Yang kecil saya pernah badung sama guru digituin, pun nggak hitam bekasnya, itu bisa hitam, ngecap lempeng begini. Saya nekan, aduh, ya Allah. Pas saya kan langsung terduduk ya, saking sakitnya begini. Itu ada yang megang, Bu, sibuk nopo. Itu yang bangunin saya, itu anaknya si Sri Atun, yang nikah sama Ustadz. Terus ngomong, manggilnya kan Umi, Ustadz ya kan, istrinya, Mi, sinten Mi, itu siapa Mi? Itu Bu Sri. Oh Bu, mereka kenapa Bu, kenapa? Bu, aja takon. Itu saya marah lagi, walaupun saya masih bingung dari semuanya itu, dan di depan saya adanya cepon kayu, anyaman itu, di dalamnya ada ceplikan itu lampu. Oh iya, tempat bekasnya buat orang yang guyang itu ya. Guyangan, ya tempat guyangan itu biasanya kan ditandain lampu terus ditutup sama tadi ya, cepon atau bakul. Saya di depan itu tahu-taunya. Tapi yang saya injek, ya saya kan pakai sendal jepit, tadi nggak kerasa ambles, itu udah nyeblok isinya. Ya bekas tadi tanah-tanah yang basah, masih ada ininya apa namanya, sabun Gif apa itu ya. Biasanya kan pakainya Gif terus biar kayak gitu. Terus kembang-kembang masih nyeblok di sini. Saya itu gila ketakutan sama yang kembang-kembang begitu. Apa kia saya bilang kayak gitu. Bu Mriki, mau saya nggak mau masuk. Saya masuk ditarik-tarik sama ditarik-tarik sama tadi anaknya Sri Atun, maksudnya bukan dipaksa, monggo ayo kita masuk. Saya nggak mau, bukan saya nggak mau kayak apa. Ada Sri Atunnya di pintu. Sri Atunnya di pintu senyum, dan dia begini awe-awe, masih pakai baju yang saya berantem terakhir itu. Iya, menek kayak gitu. Assalamualaikum gitu. Mungkin mau kayak gitu kali ya kalau dilanjutin. Mau yakin, mau sumpah, Tun mana Tun, mati ya mati baik, mati aja, pokoknya mati aja. Oke, kira ternyata di situ banyak orang saya ada bocah melek-melekan, bocah nom-noman ya. Wong kenang apa sih, ada yang ngomong kayak gitu. Wah kendir dasar wong ala, ada yang ngomong begitu. Dasar orang jahat, ada banyak orang kayak gitu. Iya. Saya dihakimi lah di situ. Itu yang di dalam orang pada ngeledak mau keluarganya. Panapa mene, mau ngapain? Sampean marah semua sama saya. Mau ngapain? Kenapa duduk di situ, mau ngerjain? Udah meninggal, sudah meninggal. Sampean mau apa? Kurang puas sama keluarga saya. Tapi justru yang adem-ademin tadi anaknya Sri Atun yang nikah sama Ustadz. Sudah Ustadz ngomong, sampun Bu, ngapunten, jenengan wangsul mawon, diantar sama Ustadz. Selama perjalanan saya kan hanya mungkin 50-an meter, meneng saya itu, entah itu malu, entah saya marah, nggak tahu. Yang jelas kebayangnya saya mati dimandiin dengan dicukili itunya, dikorek-korek dikuring, kabeh do pokok-pokok lah, nanti diwalik pokoknya dodok-dodok. Ya kayak gitu Mas. Yakin saya ngeri banget. Saya itu ketakutan luar biasa gede. Pas sudah mau masuk rumah, saya ngeliat wajahnya, Ustadz kelihatannya ketakutan, kayak seakan-akan saya mau ngapain gitu kan ya, mau marah atau mau ngomelin Ustadz itu. Aku tinggal purani ya aku tinggal purani kayak gitu, sampai nangis. Iya Mas, saat itu saya kayak luntur pas ngeliat saya mati.
semua saya nggak ingat saya itu masih benci atau nggak tahu. Yang jelas saya takut mati dan minta maaf. Saya takut mati, minta maaf sama Ustadz. Saya minta maaf, saya ngapurani. Bu, jenengan salah apa? Ya emang sih ya Ustadz, mungkin kalau nggak diceritain keluarga juga nggak ngerti ya. Akhirnya, Bu, jenengan menawi sakit, kalau misalnya sakit istirahat aja. Masih keingetan saya, obatnya mungkin ketinggalan di sana. Kreseknya. Iya, masih ketinggalan. Emang saya juga ada perlu masalah gula kan ya. Tapi ya wis lah, akhirnya saya masuk dalam rumah, itu buka pintu, di dalam ada suami saya lagi ngerokok begini. Wis mak, wis puas, digituin. Suami saya begitu. Dia sih nggak tahu kejadian persisnya, tapi ngerti kalau saya itu ada rencana mau lihat ke rumahnya, mau lihat guyangannya, itu tempat yang buat mandiin. Kalau belum lihat Pak Nyongor atau bakalan puas, katanya seperti itu. Akhirnya diantar sama ustadznya sih nggak tahu dia, mungkin saya masuk rumah, wis mak, wis puas. Mau apa lagi? Saya udah gagal didik kamu jadi suami, katanya. Kalau istri. Saya udah gagal didik kamu jadi istri, benar. Ya, saya udah gagal. Kamu ternyata perangannya seperti itu. Wis, aja turu koronyong. Jangan tidur sama saya. Saya mau bela diri mas. Ya ora turu lah, bang belok kabeh kayak gini, kotor semuanya. Kalau mau tidur yang bersih. Ora turun, aku tak turunin jabah, saya mau tidur di luar. Sehari, 2 hari, 3 hari, suami saya itu tidurnya bener-bener bukan di luar kamar, tapi di luar rumah, di bale-bale itu. Padahal memang di rumah panas. Panas. Memang apalagi cuacanya lagi begini. Iya. 36 derajat ya. 36. Itu saya 3 hari dicuekin, dikacangin, dan 3 hari itu pula saya mengkaji diri saya sendiri. Belis apa yang merasuki saya sampai saya sebenci itu. Saya diulang ngaji, jodoh gue pati wenangnya Gusti Allah ya. Saya sampai segitu banget. Nyatanya anak saya yang perempuan aja bahagia-bahagia aja, merelakan kok saya begini banget, kok tersaingi, saya kok dengki banget. Itu selama 3 hari saya banyak merenung. Nah, suami saya balik lagi ke kamar setelah 3 hari. Di situ horor yang kemudian saya itu alami yang berikutnya mas. Jadi setiap mau tidur, Sri Atun asli atau setan apa singarane korin itu selalu menemui saya. Ketika biasanya suami itu nggak bakalan tidur kecuali saya udah tidur. Dia itu baiknya begitu, kecuali dia udah capek banget gitu ya, dia tidur duluan. Itu suami tidur duluan, dilalai suami tidur duluan. Mau saya baringan sore jam 9, suami itu udah tidur duluan. Dan saya di saat mau ngeliat begini, sudah ada sosoknya Sri Atun itu di depan ini apa? Yang ranjang. Ranjang. Dia kayak gitu, dan tatapannya itu marah, dan seakan-akan menggeleng sedikit begini. Itu udah serem banget, pucut luar biasa, dan pakaiannya bukan pakaian mukena atau gamis, tapi udah ada giniannya, udah pocong begitu. Dan saya di situasi itu nggak bisa ngapa-ngapain mas, benar-benar nggak bisa ngapain, ngomong juga nggak bisa, membela dirinya dari hati dan dijawab sama dia, saya kurang apa sama kamu, saya wis mana lu nggak, Atun setan, Tun mana lu nggak, saya lu nggak, saya nggak butuh, saya udah nggak marah sama kamu, saya udah nggak marah, tapi saya belum berani minta maaf, masih ada yang tertahan di hati saya, masih ada entah apa itu ya. Hari kedua kedatangan lagi, posisinya sama, dan itu di sini di samping. Seremnya kayak apa mas, coba wong mati pocongan kayak gitu, kirain suami saya, ceritanya nyikep, takut nanti ada pocongnya Atun. Ya, jadi saya mau meluk suami begitu, minta perlindungan lah. Nah, saya gini, gandeng suami kayak gabak-gabak gimana loh yang dipeluk itu. Kalau tangan kan ada kulit itu ya, ini kok kain semua. Terus ya lu kok ini kain semua, pel anyep ora karuan mas, anyep itu dingin gak jelas kayak gitu kan. Pas saya tak pegang tangannya, kisi apa ini, apa lemah, ada tanah, tak cium begini, wangi nemen melati. Pak, sampean kas ngendi sih pak, sampean dari mana? Saya nggak ngeliat mukanya acan, saya juga asal aja begini kan. Pas saya kok nggak ada suara apa-apa, pak, tak goyang begini, tak goyang begini, pak, tangannya ndi pak, tangannya mana, kok dening lambi kabeh, kok
kok kain semuanya, goyang-goyang itu mungkin pengalaman seumur hidup. Orang lihat pocong doang, saya ngeraba-ngeraba mukanya pocong ya itu. Tak pal-pal ngono. Ya ada cungure, ada mukanya, ada mata seperti ini, dan di sini mungkin itu kabuk ya. Ini siapa? Tak cuwil. Itu masih merem, tapi saya udah bayangin jangan-jangan Sri Atun ini, jangan-jangan Sri Atun. Tapi saya memastikan ini yang saya cuwil apa. Itu saya melek bener-bener kapuk. Ini bener-bener kapuk dan wangi banget. Tun, dan ini kan mene Tun, dan ini kan mene Tun, jangan kesini Tun, jangan kesini. Udah Tun, saya kapok. Saya minta maaf sama kamu, bukan kamu ya Tun, mungkin bukan kamu ya, tapi saya nggak berani nengok. Pas saya berani nengok begini, iya Mas, dan itu posisinya dia terpejam. Jadi bukan dia yang wah itu enggak, tapi kepejam begini aja udah. Tapi ada kapuknya, semuanya lengkap lah. Lu saya gludakin begini, saya pikir itu mental saya yang mental ke belakang, dan di situ kayak mematung begini, nggak bisa ngapa-ngapain, saking takutnya mungkin ya. Lah wis iwik-iwik nguyuh, ngencing saya di situ ketakutan. Suaminya nggak tahu lu ngomongin di Mas, nggak ngerti saya. Yang jelas dia itu membusuk di depan saya. Tuh, saya di situ mau nggak mau, entah rontok semua kesombongan saya minta maaf sama pocongan yang lonjor itu tentang semua kesalahan saya. Saya udah dosa, udah salah sama kamu. Ketika saya ngomong ucap kayak gitu, kembali kejadian yang kedua, pocongan itu mukanya muka saya, bukan mukanya Sri Atun. Saya begini, Tun, jadi kamu aja Tun, jangan jadi saya. Kamu aja serem apalagi saya. Udah sana pergi sana begitu. Mak, jangan dikunci pintunya, Mak, jangan dikunci. Kenapa kenapa? Gitu sama suami saya. Anak saya juga ikut bangun. Loh kok bisa dikunci pintunya? Pintu terkunci. Saya itu bisa sedikit-sedikit lah geser-geser. Wah, angel banget itu ya, dikunci itu dibuka slotnya itu cuma keceletak gitu aja kan. Susah banget, saya ketakutan. Anak Atun Pak, anak Atun, ada Atun di dalam, ada Atun. Pas saya buka begini, suami itu masuk, nggak ada siapa-siapa di situ. Itu setelah tadi ya suami habis nggak menemenin saya, terus saya ngalamin kejadian kayak gitu 2 kali. Besok harinya saya tuh curhat sama suami, terus kayak menyesali semua kesalahan saya. Angger konpan, kalau kamu mau tak antar ke kuburan yuk, katanya Bu. Mulai izin. Oh salah ya salah aja, nggak usah malu. Lagian kamu udah jelek banget. Kamu yang lakuin salah, perbuatan kamu semua, suami, anak-anak udah jelek sama perbuatan kamu. Tanggung telesisan, katanya begitu. Nah itu saya diatur ke kuburan. Nilai-nilai barangnya nawang mati maning. Ada orang meninggal lagi yang saya pikir sepi antara Atun dan saya gitu ya. Saya mau ngomong semuanya. Akhirnya kesaksian keluarga kabeh. Warga itu ya banyak kan, walaupun bukan orang situ yang meninggal, tapi kan lingkungan yang dilewati kan ikut ke sana ya kan, ke kuburan. Wong alane meneh kono apa gituin. Itu kayak wis dikawengin dia udah dikawengin apa ya? Udah digangguin. Saya bodoh amat, saya di situ nangis gurung-gurung, Tun, angger bisa nyong melu, kalau bisa saya ikut. Padahal sih Bu, saya juga kalau ikut beneran ya saya mati belum siap Mas. Tapi saya udah jahat banget. Dengki, benci, nggak tahu alasannya apa. Saya juga sampai sekarang saya bisa jahat buat begitu. Jangan sampai lah siapapun ya orang, jangan sampai kayak saya begitu. Sekarang hubungannya udah baik Bu, yang ngapik-ngapiki baik sama setan yang atur gitu. Nggak pernah datengin lagi, nggak pernah, itu cuman itu top. Iya. Ya udah Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung, itu pesannya mungkin itu ya. Iya. Jadi orang jangan seperti itulah, yang baik-baik aja. Itu aja, terima yang penting. Terima kasih banyak Bro Ayung, terima kasih Ibu Sri yang udah berbagi kisahnya itu. Ada sesuatu yang positif tentunya yang bisa kita ambil. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata hati telinga kawan-kawan, semuanya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.